Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengendalian motor servo sebagai penggerak secara counterclockwise sebesar 90 derajat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Muhammad Hidayat Sidiki, Mahardika Agustina, Maulidia Gita Aswatun, Muhammad Andi Muhammad, Najwa Nabila, dan saya sendiri, Ahmad Rena Sumantri. Motor servo adalah komponen penting dalam proyek elektronik yang membutuhkan gerak presisi untuk pengendalian motor servo. Langkah pertama adalah menghubungkan dengan microcontroller atau sistem kontrol yang digunakan. Setelah koneksi dilakukan, selanjutnya adalah menulis kode program, dan dalam kode program kita dapat menggunakan perpustakaan library yang disediakan oleh platform seperti Arduino untuk menggunakan pengendalian motor servo. Dalam kode program kita perlu menginisialisasi motor servo dan menentukan pin kontrol yang digunakan. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi khusus seperti write dan parameter 90 untuk menggerakkan motor servo secara otomatis clockwise sebesar 90 derajat. Setelah menulis program, langkah terakhir adalah mengubahnya ke microcontroller atau sistem kontrol yang digunakan. Pastikan melakukan pengujian dan memastikan motor servo itu bergerak yang sesuai harapan. Berikut adalah flowchart untuk praktikum pengendali motor servo dengan microcontroller melalui keypad. Pertama, ada simbol terminal untuk memulai suatu proses. Selanjutnya, ada simbol preparation, yakni menyiapkan alat dan bahan praktikum. Selanjutnya, ada simbol proses, yaitu wiring atau penyambungan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Lalu dilanjutkan dengan coding, yaitu membuat script untuk mikrokontrolernya, untuk Arduino Uno-nya. Lalu dilanjutkan dengan simulasi. Nah, kemudian ada simbol decision, yakni apabila kita input tombol 5. Tombol 5 ini saya berikan sebagai simbol input. Apabila ditekan tombol 5, maka motor servo akan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Nah, apabila kita menekan tombol 0, ini saya berikan simbol input untuk tombol 0, lalu motor servo akan kembali ke semula. Nah, jika kedua proses ini telah berjalan dengan baik, maka praktikum akan berhasil dan selesai. Nah, untuk mengakhirinya, saya berikan simbol terminal. Saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan motor servo. Yang pertama ada Arduino dan kabel penyambung untuk ke PC, lalu ada motor servonya, lalu ada kabel penghubung keypad, lalu di sini ada keypadnya, lalu ada power supply PSU-nya. Ya, sekian dari saya. Mungkin dilanjutkan. Selanjutnya kita akan melakukan proses wiring. Yang pertama, untuk menyambungkan servo pada Arduino Uno, kita berikan jumper pada setiap kabelnya.
Selanjutnya, untuk kabel yang warna kuning ini dimasukkan pada pin Arduino yang kita mau, dan di sini kita menggunakan pin 10. Selanjutnya, untuk kabel motor servo yang berwarna merah ini akan dihubungkan pada VCC 5 volt, dan yang coklat kita hubungkan pada ground di Arduino. Selanjutnya kita akan memasang keypad pada Arduino. Angka 7, pin 7 pada keypad akan dimasukkan ke pin 9, dan selanjutnya hingga pin 2 pada Arduino. Nah, untuk menghubungkan pada laptop, sumbernya kita menggunakan kabel USB. Lalu dihubungkan pada laptop. Untuk proses wiring pada pengendali motor servo sudah cukup. Sekian. Oke, perkenalkan nama saya Mahardika Agustina dengan NIM 2106434. Di sini saya akan menjelaskan codingan untuk motor servo yang bergerak searah 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini kita akan menggunakan Arduino IDE, software Arduino IDE. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah memasukkan library. Di sini kita menggunakan library keypad untuk karena kita nanti akan menggunakan keypad pada saat merangkai komponen kita. Dan di sini juga saya menambahkan library untuk membuat kecepatan dari servo sendiri itu tidak terlalu cepat menggunakan library variable servo.h. Selanjutnya di sini menambahkan byte untuk baris, yaitu 4 baris dan 3 baris kolom. Di sini saya menambahkan char untuk keypadnya. Yang satu ke pinggir kanan ini adalah baris, dan kalau ke bawah ini adalah kolom. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi terkait pin pada keypad yang akan kita hubungkan dengan pin pada Arduino Uno kita. Di sini untuk baris pin 9, 8, 7, dan 6 kita hubungkan kepada keypad untuk pin outnya, dan untuk kolom yaitu 5, 4, dan 3 kita juga akan hubungkan dengan keypad. Itu tadi adalah pin yang kita gunakan. Di sini kita memanggil objek atau membuat objek dari keypad sama dengan keypad dalam kurung make keypad case key row pin pins rows dan columns. Nah, untuk tadi var sendiri yang sudah saya jelaskan, var speed servo adalah library untuk kecepatan. Jadi membuat objek servo tidak terlalu cepat. Misalnya kita akan setup. Nah, serial biginnya itu 9600. Servo attach-nya itu 10. Yang di sini kita menggunakan pin 10 untuk mengontrol servo. Nah, pin 10 ini pada Arduino Uno kita. Dan servo write untuk mengkonfigurasi untuk menghubungkan ke servo ke titik awal atau pada saat menjalankannya. Misalnya setup untuk void loop menggunakan char keypad.key untuk membaca pin-pin yang kita gunakan. Nah,
Di sini selanjutnya kita konfigurasikan, karena sesuai studi kasus untuk pin 5 pada keypad ini akan membuat servo bergerak ke posisi 90 derajat. Maka dari itu kita panggil untuk pokok pin 5 ini untuk menggerakkan servo ke posisi 90 derajat. Nah, kita juga panggil dan kita gunakan juga pin 0 yang mana nanti akan menggerakkan servo ke posisi awal. Oleh karena itu if K sama dengan 0, servo white-nya 40-30. Ini 130-30 maupun 40-30 untuk mempengaruhi kecepatan dari servo agar tidak terlalu cepat. Dan pas ada saat kita real life-nya kita bisa melihat dan keadaan normal. Mungkin cukup untuk codingannya. Selanjutnya adalah proses wiring maupun proses demonstrasi dari praktikum motor servo ini. Dari saya sekian, terima kasih. Setelah melakukan pengkodean dan proses wiring, maka selanjutnya adalah simulasi nyata. Yang pertama, kita harus proses upload coding pada aplikasi Arduino Uno. Selanjutnya, kita akan menekan angka 5 pada keypad. Maka yang terjadi, motor servo akan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Kemudian kita akan menekan angka 0, servo akan kembali seperti semula. Pada kesimpulan praktikum kita kali ini, kita membahas pengendalian motor servo dan penggerak counterclockwise 90 derajat. Motor servo adalah motor yang memberikan kontrol presisi terhadap sudut perputarannya. Pergerakan counterclockwise adalah pergerakan berarah jarum jam. Untuk menggerakkan motor servo sebesar 90 derajat counterclockwise, diperlukan sinyal kontrol yang sesuai dengan pemrograman yang tepat. Pengendalian motor servo dapat diimplementasikan untuk mencapai pergerakan tersebut dalam berbagai proyek. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.